Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kepada yang terhormat Ibu Sevia Indah Purnama selaku dosen pembimbing mata kuliah Algoritma dan Pemrograman di semester 1. Perkenalkan, nama saya Rina Amelia, NIM 211011002 dari kelas S1 TT 09A. Cita-cita saya yaitu ingin menjadi orang yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Di sini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat, yaitu program kalkulator matriks sederhana. Yang pertama, yaitu ada include IOStream, yang dimana di sini fungsinya sebagai permulaan atau awalan dari suatu program. Kemudian ada using namespace, kemudian ada perintah untuk memasukkan integer, yang dimana di sini terdapat integer main, buka kurung, tutup kurung, kemudian kurung kurawal, yang dimana di sini integer dengan variabel n, i, j, q, dan p. Kemudian integer variabel a, b, dan c. Dan integer transpose, kemudian determinan 1, determinan 2. Dan di sini akan menampilkan atau output atau cout program kalkulator matriks sederhana dibuat oleh atau pembuat programnya, yang dimana di sini terdapat nama Rina Amelia, NIM 211011002, kelas S1 TT 09A, dan penjelasan singkat soal programnya, yaitu di mana penjelasan singkatnya program C++ kalkulator matriks sederhana. Program kalkulator matriks ini merupakan alat hitung untuk membantu penggunanya untuk memecahkan kesulitan dalam masalah perhitungan. Kalkulator ini menggunakan bahasa C++ dilengkapi dengan array dan struktur pemilihan. Fungsi pemilihan, fungsi percabangan, kalkulator ini di dalamnya terdapat operasi hitung matriks, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, transpose, dan determinan. Dalam program harus diakhiri NDL dan titik koma. Kemudian setelah itu akan menampilkan pemilihan ordo atau program kalkulator matriks sederhana ini menampilkan pemilihan ordo, yang dimana terdapat dua pilihan ordo, yaitu matriks dengan ordo 2x2 dan matriks dengan ordo 3x3. Di sini diatur hanya dua saja pilihannya. Jika melebihi atau tidak sesuai dengan peraturan ini, maka akan menampilkan maaf, di sini tidak bisa menginputkan ordo dengan ordo yang berbeda, dan ada nanti di bawah. Kemudian kita disuruh untuk C-in atau menginputkan variabel P, yang dimana N sama dengan P plus 1. Kemudian fungsi if, yang dimana P kurang dari 1000. Kurang dari 1000 ini maksudnya kita boleh menginput berapapun asalkan kurang dari 1000. Kemudian fungsi if, yang dimana P sama dengan 1. Kemudian dari sini akan menampilkan atau output matriks A dengan rumus for I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus. Kemudian for J sama dengan 0, J kurang dari N, J plus plus. Dan dari situ akan menampilkan memasukkan elemen matriks. Kemudian menginputkan variabel A di mana terdapat I dan J. Kemudian setelah itu kurung awal dan menampilkan matriks B di mana rumusnya for I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus. For J sama dengan 0, J kurang dari N, J plus plus. Setelah itu menampilkan masukkan elemen atau diperintahkan untuk masukkan elemen, dan setelah itu C-in variabel B yang dimana terdapat I dan J. Kemudian di sini akan menampilkan elemen matriks A dengan rumus for integer I sama dengan 0, I kurang dari N plus plus I. Dan for integer J sama dengan 0, J kurang dari N plus plus J. Kemudian setelah itu akan menampilkan variabel A, yaitu yang dimana dengan dicirikan I dan J. Kemudian if J sama dengan N-1 tahu rumusnya, kemudian setelah itu menampilkan elemen matriks ini.
Kemudian setelah itu, di sini menampilkan output elemen matriks B dengan rumus yang sama, dan setelah itu menampilkan operasi hitung matriks atau struktur pemilihan yang akan dipilih, yang dimana di sini terdapat pemilihannya yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, transpos, dan determinan. Kemudian setelah itu ditampilkan ini, dan kita diperintahkan untuk memasukkan pilihan operasinya. Dan kemudian di sini memasukkan cin variabel key dan menampilkan variabel tersebut. Kemudian di sini dengan rumusnya if key sama dengan 1, atau di sini tuh urutannya, yaitu yang pertama penjumlahan itu key. Kemudian dengan rumus for i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus for, j sama dengan 0, j kurang dari n, j plus plus. Kemudian di sini variabel b, variabel c maksudnya, yang terdapat i, j sama dengan variabel a, i, j plus variabel b, i, j. Kemudian setelah itu menampilkan matriks operasi penjumlahan. Karena di sini itu tadi rumus dari matriks operasi penjumlahan. Di sini juga dengan rumus yang sama, kemudian menampilkan operasi matriks penjumlahannya. Dan di sini yang kedua yaitu variabel key yang kedua, operasi pengurangan dengan rumus ini. Kemudian setelah itu menampilkan operasi pengurangan dengan rumus yang sama ini. Kemudian setelah itu if i sama dengan 3, yaitu di sini urutan dari 3, yang yaitu ketiga operasi pemilihan perkalian, di mana dengan rumus for i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus, for j sama dengan 0, j kurang dari n, j plus plus. Setelah itu menampilkan cout matriks operasi perkalian. Kemudian di sini ada else if, di mana Q sama dengan 5, yaitu urutan kelimanya, yaitu determinan, di mana di sini if P sama dengan 1 dengan rumus ini, yaitu for i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus, for j sama dengan 0, j kurang dari n, j plus plus, kemudian determinan 1, buka kurung a, 00 dikali a, 11, tutup kurung, min, buka kurung a, 00 dikali a, 10, tutup kurung, kemudian titik koma, determinan 2, buka kurung b, 00 dikali b, 11, tutup kurung, min, buka kurung b, 01 dikali b, 10, tutup kurung, titik koma. Kemudian setelah ini menampilkan cout operasi determinan A dengan A yaitu determinan 1, kemudian menampilkan operasi determinan B dengan B yaitu determinan 2. Kemudian dengan rumus di sini yang dimasukkan yaitu if P sama dengan 2, for I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus, for J sama dengan 0, J kurang dari N, J plus plus. Kemudian dengan rumus determinan 1 sama dengan variabel A, 00 dikali A, 11 dikali variabel A, 22 plus variabel A, 01 dikali variabel A, 12 dikali variabel A, 20 ditambah A, tambah variabel A, 02 dikali variabel A, 10 dikali variabel A21 min variabel A20 dikali A dikali variabel A11 dikali A02 min variabel A21 dikali variabel A12 dikali variabel A00 min variabel A22 dikali variabel A10 dikali variabel A01 dan diakhiri dengan titik koma. Begitupun juga dengan rumus determinan 2 seperti ini. Dan setelah itu menampilkan cout atau output operasi matriks A, determinan 1, dan operasi determinan matriks B, yaitu determinan 2. Kemudian menggunakan fungsi else if, yang dimana di sini fungsinya itu bisa lebih dari 2, yang dimana Q sama dengan 4, Q sama dengan 4 ini kita masuk ke transpose, yaitu transpose urutannya
keempat, jadi di sini variabel key dicirikan sama dengan 4. Di sini urutan untuk hasil runningnya. Kemudian rumusnya sama seperti tadi, yaitu menggunakan fungsi for, i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. For, j sama dengan 0, j kurang dari n, j plus plus. Kemudian transpose ini dicirikan dengan variabel j, i sama dengan variabel a, i, j. Kemudian setelah itu menampilkan operasi transpose matrix A dengan rumus sama seperti tadi, setelah itu menampilkannya. Kemudian setelah itu menampilkan dari rumus transpose tadi, setelah itu menampilkan operasi transpose metrik B atau hasil dari operasi pemilihan transpose tersebut akan ditampilkan. Yaitu di sini tampilkan matriks A-nya, di sini tampilkan matriks B-nya dengan sudah ditransposkan. Nah, setelah itu di sini kan ada cout proses tidak dapat dihitung. Nah, di sini itu sambungannya, ini saya ketik nih, bukan. Di sini itu sambungannya else, yaitu jika kita salah memilih ordo atau keluar dari perintah ordo yang tadi bisa. Ini di sini. Nih, ordo di sini kalau kita tidak memilih perintah di sini, yaitu ordo 2x2 atau 3x3, maka akan menampilkan seperti ini, proses tidak dapat dihitung. Di sini tadi yang saya jelaskan untuk ordo 2x2 dan yang di bawahnya ini untuk ordo 3x3, yaitu sama saja. Nah, untuk yang terakhir ini, else atau menampilkan output kalkulator tidak dapat digunakan untuk matriks yang memiliki ordo berbeda. Di sini, yaitu jika kita tidak menuruti atau tidak memilih pilihan yang kelima ini, yang ada di struktur pemilihan ini, yaitu di mana terdapat pemilihannya penjumlahan, pengurangan, perkalian, transpose, dan determinan. Jika kita tidak memilih dari salah satu itu, maka program akan menampilkan seperti ini. Baik, di sini kita mencoba untuk ngerun ya. Nah, di sini hasil runningnya yang pertama menampilkan ini, header, nama, pembuat program, name, kelas, sama penjelasan pendek soal program ini. Ini nama, name, kelas, ini pembuat programnya, ini penjelasan pendek mengenai programnya. Nah, kemudian menampilkan pilihan ordo yang akan dipilih. Di sini pilihannya yaitu ada ordo 2x2 dan 3x3. Di sini kita diminta untuk memasukkan ordonya. Misal kita milih nomor 1 yang dimana ordonya 2x2. Di sini kita boleh bebas masukkan elemennya berapa. Nah, setelah itu menampilkan matriks A-nya dengan elemennya, kemudian B juga dengan elemennya. Nah, ini hasilnya elemen matriks A, elemen matriks B, kemudian kita disuruh atau perintahkan untuk memilih operasi hitung matriks yang ada di sini. Pilihannya 1 sampai 5, di mana yaitu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, transpose, dan terakhir determinan. Kita memilih dari harus ada yang ada di salah satu ini ya, pilihan ini. Kita memilih transpose, coba ya. Kita enter. Nah, di sini menampilkan hasil operasi transpose-nya. Hasil operasi transpose matriks A ini 4231, operasi transpose matriks B-nya 5869. Sekarang kita coba untuk ordo yang 3x3 ya. Nah, di sini ordo 3x3 terdapat di urutan nomor 2. Kita enter. Kita masukkan elemennya. Nah,
Nah, di sini mengoutput header, sini mengoutput pilihan ordo, ini pilihan, di sini mengoutput matriks A, B dengan elemen, di sini hasilnya. Nah, di sini kita coba milih nomor 5 ya, determinan. Nah, akan menampilkan hasilnya seperti ini, hasil operasi determinan matriks A dan hasil operasi determinan matriks B. Bagaimana jika kita memilih di luar dari perintah ordo ini ya? Di sini kan perintahnya ada 1 sampai nomor 2 nih, ordo 2 kali 2 sama 3 kali 3. Coba kita memilih nomor 3. Nah, di sini kita memilih dari atau di luar dari perintah ini ya. Seperti yang saya bilang, jika kita memilih di luar dari perintah ini, maka program akan memunculkan seperti ini. Kita memilih nomor 3 ya, yang tidak ada di sini. Nah, program akan memunculkan kalkulator tidak dapat digunakan untuk matriks yang memiliki output berbeda. Artinya, jika kita memilihnya di luar dari pilihan ini, 1 dan 2, maka akan menampilkan seperti ini programnya. Nah, bagaimana jika kita memilih pilihan operasi matriks di luar dari pilihan 1 sampai 5? Nah, di sini jika kita memilih ordo di luar dari yang di sini, yaitu coba 6. Nah, maka program akan memunculkan proses tidak dapat dihitung. Karena kita di sini memilih nomor 6 yang tidak ada di pilihan struktur pemilihan operasi hitung matriks ini, maka program akan menampilkan seperti ini. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan, penjelasannya, kemudian hasil runningnya, itu saja. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.